Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan nama saya Evan Riswara Ujitama dari dari Departemen Teknik Geofisika dengan NLP 5017251030. Untuk kali ini saya akan presentasikan bab 4 dari matkul Geologi Fisik yang berjudul Tektonik Lempeng. Untuk bagian pertama yaitu konsep dasar tektonik lempeng. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar dari permukaan bumi. Dan ide dasarnya itu permukaan bumi terbagi menjadi beberapa lempeng-lempeng besar dan tebal atau litosfer yang bergerak perlahan dan berubah ukuran di atas astenosfer yang lentur. Jadi ini ya astenosfernya, ini litosfernya di atas. Itu asal-usul dari teori itu menggabungkan hipotesis pergeseran benua atau continental drift dan penyebaran dasar laut atau seafloor spreading pada akhir tahun 1960-an. Untuk pergeseran benua sendiri itu adalah gagasan bahwa benua bergerak bebas di permukaan bumi dan mengubah posisi relatifnya. Dan untuk penyebaran dasar laut itu sendiri yaitu hipotesis bahwa dasar laut terbentuk di puncak punggung Laut Tengah, di puncaknya, dan bergerak horizontal menjauh. Bagian kedua yaitu bukti awal dan kebangkitan konsep. Nah, itu argumen awal dari Alfred Wegener, itu benua-benua dapat disusun seperti potongan puzzle, disusun dari kecocokan garis pantai Afrika dan Amerika Selatan. Lalu dari kesamaan batuan dan fosil Paleozoikum akhir di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Lalu sumber benua raksasa, yaitu Pangaea, yang terbagi menjadi Laurasia di utara dan Gondwanaland di selatan. Jadi di utara adalah Laurasia dan di selatannya ada Gondwanaland. Dan bukti paleoklimatologinya, misalnya distribusi glasiasi Paleozoikum akhir. Dan konsep pengembaraan kutub atau polar wandering yang menunjukkan bahwa benua bergerak relatif terhadap kutubnya. Dan kebangkitan melalui paleomagnetisme, yaitu batuan seperti magnetik dalam aliran lava, merekam kekuatan dan arah medan magnet bumi saat terbentuk. Lalu studi paleomagnetik menunjukkan jalur pergerakan kutub yang tampak berbeda untuk setiap benuanya, misalnya Amerika Utara dan Eropa. Dan penjelasannya lebih baik, satu kutub tetap diam, sementara benua-benua terpisah dan berputar. Jadi eh, kutubnya diam, tapi benua-benuanya itu terpisah dan berputar gerak. Lalu untuk bukti terkini, itu kecocokan batuan yang sangat presisi antara benua yang kini terpisah, seperti antara Amerika Selatan dan Afrika. Misalnya jenis batuan dan arah pergerakan geser. Hmm. Selanjutnya adalah penyebaran dasar laut
atau seafloor spreading. Eh, Untuk hipotesis HES tahun 1962, yaitu dasar laut bergerak menjauh dari punggung laut tengah akibat konveksi mantel. Nah, untuk mekanisme dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor menjauhi puncak puncak gunung laut menuju palung laut. Jadi ini puncak gunung lautnya bergerak menjauh ke palung, di mana ia menghilang melalui subduksi. Nah, untuk gaya penggerak awal itu konveksi mantel adalah sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas dengan densitas rendah dan turunnya material dingin yang densitasnya tinggi. Lalu anomali magnetik laut itu ditemukan pola bergaris anomali magnetik positif dan negatif yang sejajar dan simetris terhadap puncak punggung laut. Nah, untuk lalu tambahan ya itu hipotesis dari Fine Matthews. Jadi pola tadi itu disebabkan oleh tiga basilistik basaltik yang mencatat pembalikan medan magnet bumi saat mendingin. Dan pergerakan dasar lautnya memisahkan tiga menjadi dua bagian yang bergerak ke arah berlawanan. Lalu untuk pengukuran lajunya, itu hipotesis ini itu memungkinkan perhitungan laju pergerakan lempeng dengan 1 hingga 24 cm per tahun. Dan prediksi usia dasar laut itu pola anomali dapat digunakan untuk memprediksi usia batuan dasar laut yang diverifikasi oleh pengeboran laut dalam. Nah, untuk uji lain yaitu studi gerakan pertama gempa bumi di sepanjang patahan transform, yaitu segmen patahan yang menghubungkan dua bagian punggung laut itu memverifikasi arah pergerakan lempeng yang diprediksi. Nah, untuk pengukuran langsung dengan teknologi GPS ini mengukur gerakan lempeng secara langsung dengan akurasi yang tinggi sesuai dengan laju yang diprediksi dan anomali magnetiknya. Selanjutnya adalah batas lempeng. Untuk batas lempeng divergen itu adalah dua lempeng yang saling menjauh. Nah, untuk batas transform itu yaitu gerakan lempengnya itu saling bergeser secara horizontal. Dan untuk batas konvergen itu saling mendekat dan terjadi penunjangan. Nah, untuk konvergen itu sendiri ya bisa dibedakan jadi tiga, yaitu konvergensi lautan lautan, yaitu subduksi lempeng yang lebih padat di bawah lempeng lain dan menghasilkan palung. Lalu yaitu yang kedua konvergensi lautan dengan benua. Dengan lempeng samudra itu lempeng samudra itu kan lebih tipis dari benua dan itu menyebabkan menunjang. Yang menunjang itu samudra menghasil, menghasilkan palung, zona Benioff, busur magmatik, dan sabuk pegunungan muda. Yang ketiga adalah konvergensi antara benua dengan benua, yaitu tabrakan benua menghasilkan penebalan kerak yang ekstrim, sabuk dorong lipatan, zona sutura, dan sabuk pegunungan
di pedalaman benua. Dan contohnya Himalaya. Untuk yang kelima yaitu mekanisme penggerak lempeng. Nah, untuk mekanisme utamanya itu gerakan lempeng yang dikendalikan oleh sifat lempeng itu sendiri dan tarikan gravitasi, bukan. Jadi nggak hanya konveksi mantelnya. Yang kedua, tarikan lempeng atau slap pull. Itu litosfer dingin dan padat itu yang tenggelam menarik bagian permukaan lempeng menjauh dari punggung laut dan ke dalam mantel. Dan hal ini itu dianggap sebagai kekuatan yang dominan. Lalu dorongan punggung laut atau ridge push itu lempengnya itu ke meluncur turun di sepanjang kemiringan batas antara litosfer dan astenosfer. Di litosfer, astenosfer itu dorong lempengnya itu meluncur di antara di sepanjang kemiringannya, kemiringan batasnya di punggung laut yang tinggi dan panas. Lalu Sabang Palung atau transa- transaction itu lempeng yang tenggelam menarik palung dan lempeng di atasnya secara horizontal ke arah laut. Lalu plum mantel dan titik panas atau mantel plumes and hot spots. Itu kolom sempit batuan mantel panas yang naik dapat membentuk titik panas vulkanik yang statis relatif terhadap lempeng yang bergerak. Misalnya ada di Hawaii. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.